Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel saya ya. Informasi buat rekan-rekan guru honorer khususnya ya yang akan nanti di tahun 2021 melaksanakan seleksi P3K ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang sekarang atau informasi yang saya berikan sekarang ya, bagaimana verbal ijazahnya sudah kelar atau belum ya rekan-rekan? Kalau belum silahkan berupaya cari informasi bagaimana cara supaya verbal ijazah itu berjalan dengan lancar. Amin ya rekan-rekan. Oke, di sini saya sekarang akan memberikan informasi terkait dengan dengan mekanisme atau alur dari pendaftaran P3K nanti ya. Nah, cuman sebelum ke alur ya, di P3K 2021 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, alangkah baiknya rekan-rekan harus tahu dulu kategori atau siapa saja yang berhak mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ya. Setelah baca-baca dan informasi yang masuk ya, bahwa saya rangkum menjadi 4 kategori di seleksi P3K 2021 ya. Apa saja kategorinya ya? Jadi 4 kategori yang berhak mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, artinya guru honorer yang ada di naungan sekolah negeri yang terdata di Dapodik ya. Yang kedua, guru honorer sekolah swasta yang terdata di Dapodik juga. Yang ketiga, guru honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS tahun 2000 kemarin ya. Tahun 2019. Nah, ya, jadi bagi guru honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS ini bisa ikut di seleksi P3K di tahun 2021 nanti ya. Dan yang terakhir yaitu guru lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar ya. Jadi guru lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar juga oleh pemerintah diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2021 ya. Nah, sekarang bagaimana alur pendaftaran P3K ini ya? Rekan-rekan nanti bisa kunjungi ya di dua situs ini ya, asn.bkn.go.id atau ssp3k.bkn.go.id. Kita coba ya ke SSCN BKN ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa login di sini ya di sscasn.bkn.go.id. Nanti tinggal dipilih ya ini. Nah, ini ada pilihannya, ada Dikdin, ada SSCN, ada SP3K. Nah, biasanya Dikdin itu adalah ikatan dinas ya, pendidikan ikatan dinas. Kemudian SSCN ini biasanya untuk CPNS, dan SP3K ini adalah untuk khusus pegawai dengan perjanjian kerja ya. Oke, kita coba cek di sini, klik. Nah, untuk saat ini rekan-rekan belum saatnya kita bisa ngecek atau masuk ke SSP3K ya. Oke. Supaya lebih jelas ya bagaimana nanti kita bisa daftar supaya tidak kaku ya, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan ya. Oleh rekan-rekan ada yang perlu disiapkan beberapa hal ya di sini. Jadi alurnya kita pelajari dari sekarang supaya tidak terlalu banyak nanya nanti ya. Oke, setelah login ke SSC ASN atau SSP3K ya, rekan-rekan nanti di sana
yang langkah yang pertama itu adalah membuat akun di portal SSCASN atau SSP 3K ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan ya? Dipersiapkan yang pertama adalah KTP ya. Jadi KTP, yang kedua adalah KK. Nah, ini dua ini perlu rekan-rekan harus persiapkan ya. Nah, sebelumnya biasanya pengalaman dari yang kemarin itu ada beberapa NIK nomor induk kependudukan itu yang belum terdaftar di Dukcapil ya, belum tercatat di Dukcapil. Maka dari itu dari sekarang rekan-rekan cek di webnya Dukcapil ya, apakah data atau NIK kita ini sudah terdaftar atau belum. Nanti jangan sampai pas waktu pendaftaran kita kelabakan dengan atau disibukkan dengan pengurusan untuk NIK ya. Oke, yang selanjutnya, nah nanti ketika kita daftar mendaftarkan akun gitu ya, selain KTP dan KK ya, kartu K2 juga yang kategorinya guru honorer K2 itu juga harus dipersiapkan. Jangan sampai kartu ini adalah hilang ya, kartu K2 hilang, karena ini sangat penting sekali nanti di pendaftaran akun atau pendaftaran registrasi untuk seleksi ini. Untuk K2 pasti ditanya yang namanya nomor peserta ya, nomor peserta untuk K2 ya. Nah, selain itu yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan juga adalah email aktif ya. Jangan sampai kita tidak punya email dan nanti kita membuat email dadakan gitu ya. Nah, biasanya rekan-rekan sudah punya email lah kalau saat ini gak ini ya. Karena kenapa HP yang sekarang Android itu perlu email kalau misalkan mau masuk ke Play Store atau apa ya. Nah, yang selanjutnya adalah pas foto ukuran 120 sampai 200 KB ya, dengan ekstensi JPG atau JPEG ya, harus dipersiapkan juga. Kalau ini sekedar contoh saja ya rekan-rekan, bisa dengan latar merah ataupun biru biasanya gitu ya. Nah, ini pastikan ukurannya adalah 120 sampai 200 KB ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, nanti kalau sudah misalkan melengkapi data di akun pertama kali daftar, itu nanti rekan-rekan itu harus mencetak atau menyimpan kartu informasi pendaftaran ya. Jadi nanti ada dua kartu ya. Yang pertama adalah kartu informasi akun karena membuat akun dulu. Yang kedua nanti adalah kartu registrasi ya, kartu registrasi. Dan yang terakhir adalah kartu peserta sebetulnya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kartu informasi. Seperti ini contohnya, ini adalah contoh tahun 2018, ini adalah contoh CPNS, tapi tidak akan jauh berbeda ya. Kartu informasi ini akan seperti ini datanya ya. Nah, ini ada catatan di sini, selamat Anda berhasil registrasi tahap awal pada portal seleksi CPNS. Kalau nanti seleksi P3K ya di tahun 2021. Nah, itu ya. Jadi jangan lupa itu selain dicetak dan itu kartu informasi ini adalah disimpan sebagai tanda bukti ya. Yang selanjutnya, nah kalau misalkan akunnya sudah dibuat, kita login lagi ke SSCN atau SSP 3K ya. Kita login lagi ya. Nah, seperti ini nanti ya. Login di sebelah kanan atas itu ada tombol login di alamat SSCN atau SSP 3K. Nah, ini kita akan login. Loginnya itu adalah dengan memasukkan NIK biasanya ya. NIK kita yang telah didaftarkan, kemudian password yang telah kita buat ya. Nah, nanti setelah masuk kita itu biasanya kita mengunggah dulu swafoto ya. Swafoto ini seperti ini rekan-rekan. Nanti swafoto itu adalah foto selfie kita, di mana fotonya itu di sebelah kanan itu memegang KTP ya. Yang kedua di sebelah kiri adalah kartu akun pendaftaran ya. Kartu akun pendaftaran biasanya seperti itu ya.
Nah, yang selanjutnya rekan-rekan setelah mengunggah swafoto ya atau mengupload swafoto ya. Nah, kita nanti ya disuruh untuk melengkapi ya, melengkapi dari data-data yang ada di dalam registrasi ya. Di dalam registrasi itu biasanya itu adalah em, melengkapi data-data yang diperlukan ya. Data-data yang diperlukan itu di dalam registrasi biasanya adalah tadi menginput nomor ujian K2 kalau bagi yang sudah K2, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, nomor induk kependudukan atau nomor kakak ya, dan atau nik kepala keluarga ya. Kalau misalkan nik kitanya itu belum terdaftar di Dukcapil, ada masalah di Dukcapil, itu biasanya bisa menggunakan nik kepala keluarga ya. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan setelah melakukan itu ya, melakukan apa yang namanya pengupdatean data atau apa yang melengkapi data ya, data-data itu semua lengkap. Nah, rekan-rekan nanti bisa mencetak kartu ya, mencetak kartu registrasi ya, mencetak kartu registrasi. Nah, nanti seperti ini ya, kartu registrasi itu ya, kalau ini contohnya adalah kartu peserta ujian ya. Nanti ada kartu registrasi lagi ya, sebelum kartu peserta ujian. Nah, kalau misalkan sudah datanya yang di dalam registrasi itu lengkap, kita bisa mencetak kartu registrasi dan sekaligus mencetak kartu peserta ujian dari P3K itu ya. Nah, melengkapi data misalnya pemilihan atau pengisian formasi dan data-data yang lainnya nanti diregistrasi ya. Kemudian nanti bisa mengsubmit atau menyimpan data-data itu dan kemudian mencetak kartu ujian untuk P3K nanti ya. Kalau ini contohnya adalah kartu peserta ujian CPNS ya. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk saat ini karena belum bisa masuk ya ke akun atau ke login situs SSCASN dan SSP3K ya. Untuk segambaran seperti itu ya rekan-rekan, untuk bisa dipelajari nanti jangan sampai kita salah ya dalam mengisi data, karena kalau salah nanti akan fatal, akhirnya kita tidak bisa mengikuti seleksi P3K ya, kan sayang gitu ya. Jadi sudah jauh-jauh hari kita verify ijazah dan akhirnya kesalahan di dalam mengisi data dan akhirnya kita tidak bisa mengikuti ujian atau seleksi P3K di tahun 2021. Oke, itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi rekan-rekan guru honorer yang baru pertama kali mengikuti seleksi P3K atau CPNS. Oke, terima kasih. Pantang terus ya channel saya ini. Jangan lupa ditekan loncengnya supaya bisa tahu updatean video-video yang bersifatnya informasi untuk rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.